warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tanti. Waalaikumsalam, Pak Ulum. Mohon maaf Bu Tanti mengganggu waktunya. Bu Tanti lagi sibuk apa tidak ini? Tidak, Pak Ulum. Kebetulan kelas saya sedang pelajaran kegiatannya pembelajaran agama. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Ya, terima kasih Bu Tanti. Jadi di sini saya akan melakukan ini Bu Tanti kegiatan praobservasi terkait dengan supervisi pelajaran Bu Tanti. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin sama Bu Tanti bahwa nanti saya akan melakukan supervisi di pelajaran Bu Tanti. Nah, supervisi akademik ini kan tujuannya kan nanti membantu Bu Tanti dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi yang berkaitan dengan kompetensi mengajar Bu Tanti. Nah, jadi di sini Bu Tanti dapat kesulitan nih untuk ngobrol santai. Nah, ini kegiatan pertama ini kan kita masuk pada tahap praobservasi dulu. Pada saat ini saya akan lakukan untuk melihat bagaimana kesiapan Bu Tanti dengan masyarakat nantinya pembelajaran Bu Tanti. Tentu pembelajaran yang berdifferensiasi dan juga ada sosial emosional di kelasnya nanti. Nah, insya Allah besok Rabu nanti Bu Tanti akan mengajar tentang materi apa Bu? Nah, besok Rabu insya Allah materinya perpindahan kalau Pak. Oke, baik Bu. Kalau tujuan pembelajarannya apa Bu Tanti? Iya, Pak. Melalui metode diskusi dengan media benda konkret, nanti diharapkan peserta didik dengan membaca bacaan perpindahan kalor, peserta didik mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Yang kedua, dengan melakukan percobaan tentang perpindahan kalor, peserta didik mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Oke. Nah, identifikasi persiapan pembelajarannya seperti apa? Identifikasi sebelum pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama tentunya kesiapan belajar murid. Hari ini tadi saya sudah dan kemarin karena ini berkelanjutan pembelajarannya, saya sudah memberitahukan bahwa materinya besok, hari ini dan besok masih seputar perpindahan kalor. Yang kedua, mempersiapkan bahan yang besok saya ajarkan yang pastinya sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah saya susun. Yang ketiga, mempersiapkan alat peraga yang rencananya akan digunakan. Yang keempat, mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan pematik dan arahan untuk merangsang siswa untuk aktif belajar. Dan yang kelima, mempelajari kondisi atau keadaan siswa. Oke, baik nanti. Nah, kemudian itu area pengembangan yang tidak dicapai itu apa? Area pengembangan yang tidak saya capai adalah memperdalam pengetahuan siswa atau peserta didik tentang materi perpindahan kalor dengan baik. Nah, itu terima kasih. Strategi yang dipersiapkan itu kira-kira apa? Strategi yang saya gunakan, insya Allah besok menggunakan model discovery learning berbantuan KBD lembaga kerja peserta didik, alat peraga, kegiatan yang mandiri, jujur dan bertanggung jawab. Nah, kira-kira nih Bu, pelaksanaan pembelajarannya di kelas Bu Tanti ini kapan ya akan dilaksanakan seperti ini? Insya Allah besok Pak, besok pagi jam pertama kelas saya kelas 5. Baik, terima kasih Bu Tanti atas waktunya hari ini. Iya Pak, sama-sama Pak Ulum. Jadi saya berharap nih Bu Tanti pada saat pelaksanaan pembelajaran dapat bisa mengajar sesuai dilaksanakan Bu Tanti. Ini nanti setelah kita observasi nih Bu selesai, nanti kita akan lanjutkan lagi kembali terkait dengan proses pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan besok, melakukan pengembangan diri dan juga langkah-langkah jangka panjang yang nanti seperti apa yang akan Bu Tanti ambil di dalam kelas. Nah, seperti itu ya Bu Tanti berikutnya. Jadi besok saya akan seperti itu di kelasnya itu dan setelah itu nanti kita akan mengajarkan lagi. Demikianlah Ibu untuk observasi di seperti siapa hari ini. Semoga
semoga dapat bermanfaat untuk kita. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ulul. Ya, sama-sama Bu Tanti, sampai ketemu besok ya Bu Tanti. Ya. Selamat pagi anak-anak. Mari kita awali berdoa. Siapa yang ingin doa pagi hari ini? Silakan Kak. Mari teman-teman kita berdoa dan mendapat ilmu dan bermanfaat. Doa mulai. Doa saling bersama. Selamat pagi. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan siap-siap ya. Siap-siap tangannya bagaimana? Hiduplah Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Mbak Akila. Silakan kembali. Sebelum kita belajar, Ibu akan mengabsen dulu. Hari ini yang tidak kelihatan siapa ya? Moza sama Valen ya. Moza sama Valen. Valen masih sakit ya kelihatannya ya, kemarin kan sudah nggak masuk ya Sa. Mudah-mudahan teman-teman yang hari ini cukup hadir diberi kesehatan, kalau sakit bukan penyakitnya ya. Amin. Sudah siap keluarkan semua bukunya? Hari ini kita akan belajar tentang panas dan perpindahannya ya, panas dan perpindahannya. Tujuan pelajaran hari ini apa? Nanti kamu setelah belajar ini diharapkan nanti kamu dengan membaca kalian dapat menerapkan proses perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari. Dan nanti kalian juga melakukan percobaan, nanti akan bisa mengamati bagaimana proses perpindahan panas ya dengan tepat. Nanti dalam pembelajaran langkah-langkahnya nanti ada kegiatan mengamati, ada membaca, ada bertanya jawab ya, ada mengkomunikasikan. Nanti setelah kalian membuat percobaan, melaksanakan percobaan, nanti ada salah satu siswa yang maju untuk menyampaikan dari hasil percobaan ya. Untuk mengingat materi yang kemarin guru sudah memberi perkenalan ya, perpindahan panas itu ada berapa ya.
Ada? Tiga. Apa coba? Konstruksi, konveksi, radiasi. Konstruksi. Coba, kenapa kalau kamu harus dalam belajar muatan pelajaran IPA ini kamu kok harus belajar konduksi, konveksi, radiasi, tujuannya apa dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa apa gitu. Kalau mengenal, kok disuruh belajar konduksi, konveksi, radiasi supaya apa? Ya, siapa yang bisa tunjuk tangan? Kenapa kok disuruh di muatan pelajaran IPA kok ada pelajaran konduksi, konveksi, radiasi? Tujuan dalam kehidupan sehari-hari kita bisa supaya bisa apa? Glory apa mas? Kamu belajar perpindahan panas untuk apa? Enggak, Rea? Enggak tahu? Apa? Apa? Enggak ini? Untuk mengetahui perpindahan panas atau perpindahan kalor ya. Untuk mengetahui, jadi kalau kamu sudah paham, nanti kamu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba tadi dari rumah sampai ke sekolah, tadi mau tanya, kira-kira ada peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi di rumahmu atau di jalan yang mungkin itu merupakan suatu proses perpindahan kalor? Hah? Ibu merebus air, Bu. Merebus air, apa lagi? Menjemur pakaian. Pagi-pagi mamanya menjemur pakaian ya. Menjemur pakaiannya di mana, Mas? Di luar rumah. Berarti menggunakan apa itu? Sinar matahari ya. Merebus air, menjemur pakaian. Itu masuk yang mana, Bu? Nanti mulai hari ini nanti kita pelajari ya. Manakah yang termasuk konduksi, manakah yang termasuk peristiwa konveksi, manakah yang termasuk peristiwa radiasi. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perpindahan panas secara konduksi. Silakan dibaca buku siswanya, dibuka buku siswanya halaman 7-3. Perpindahan kalor secara konduksi. Beri waktu 3 menit. Itu bacaannya pendek, kalian pahami. Nanti setelah itu kita adakan tanya jawab. Ya. Peristiwa perpindahan panas secara konduksi. Sudah sarapan toh? Masak. Oh iya, alhamdulillah puasa. Yang nggak sarapan ya nggak puasa ya. Kita lupa, maaf ya. Bulan puasa udah tanya sarapan. Tapi tetap semangat ya. Alhamdulillah. Sudah sahur Bu, berarti Bu. Itu jawabannya toh. Masih berat kenapa? Lemes. Membacanya dalam hati sambil dipahami. Ya, coba Glory, di bacaan itu membahas apa di awal paragraf? Di awal paragraf membahas apa Glory? Perpindahan panas secara konduksi adalah, jadi pengertian perpindahan panas dibaca yang jelas Mas. Perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan kalor secara hantaran. Itu bagaimana toh Bu? Ya, di situ ada gambar apa? Anak-anak 5 sambil dipegangan tangan membawa buku. Empat siswa ya, gitu ya. Kita praktekkan supaya kamu lebih paham perpindahan panas secara
konduksi itu bagaimana? Ada 4 anak yang mau membantu Bu Tati menjadi model. Silakan. 1. Oh, dipilih saja. Dipilih saja Rafael. Kakak. Rafael, kakak. Doli sama Alfa. Bisa semua ini ya. Ya. Maju ya. Ya, benar. Berdiri saja dulu nanti kita menerangkan bagaimanakah proses perpindahan tanah secara konduksi itu. Seperti yang ada di buku ya. Konduksi apa toh? Ini ada 4. Ini teman-teman kalian ini diumpamakan ini adalah penghantar. Ini zat perantaranya. Ini zat perantaranya, zat penghantarnya. Ini zat perantaranya ya. Zat perantaranya. Terus pinjam buku 1 Mbak. Ini buku ini diumpamakan ini adalah kalornya atau panasnya. Ya, ini kalor. Ini kalor. Ini zat perantaranya. Tadi perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan panas secara hantaran. Ya, ini kalornya, ini panasnya, ini zat perantaranya. Coba dari Mas Kakak nanti buku ini akan ke Glory. Bagaimana cara memindahkannya tanpa kamu berpindah tempat? Berarti bagaimana? Memberikan ke AL. Terus AL? Haufan. Terus Haufan? Ke Glory. Yang berpindah apanya ini? Bukunya. Bukunya tadi apa? Berfungsi sebagai apa? Kalor. Berarti perpindahan panas secara konduksi itu yang berpindah kalornya atau panasnya. Terus ini teman-temanmu berpindah tempat enggak? Enggak. Berarti zat perantaranya tidak berpindah tempat, ya. Zat perantaranya tidak berpindah tempat. Yang berpindah itu kalornya, ya. Jadi konduksi itu adalah perpindahan kalor atau perpindahan panas. Enggak setan itu selingan labu roti. Dorong kok sabar, nanti balanya lebih banyak ya dah. Ulangi. Konsentrasi tergabung dan iklan. Jadi perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan panas atau kalor tanpa berpindahnya zat perantara. Yang berpindah hanya kalornya saja. Ya, sudah paham? Paham berarti? Jadi yang berpindah apanya? Kalornya, panasnya. Zat perantaranya tetap. Itu adalah perpindahan panas secara konduksi. Terima kasih ya Mas. Ya silakan duduk kembali. Sampai sini ada yang ditanyakan ya? Terus dibuka di alemnya, dibuka lagi bukunya, dibaca alemnya terakhir. Yang terakhir, nanti kalian sudah baca sampai terakhir. Di situ disebutkan apa ya? Yang terakhir. Nah, itu apa? Contoh apa? Oh, contoh-contoh yang cara kerjanya menggunakan prinsip dari konduksi. Ya. Tahu setrika? Tahu tadi di buku ada setrika ya? Setrika itu yang kalau dicolokkan ke listrik yang panas apanya ya? Bawahnya ya, bawahnya. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari di rumahmu harus setrika, ya. Seperti itu ada di bacaan buku siswa halaman 73 ya. Jadi dengan membaca kalian bisa memahami perpindahan panas secara konduksi sehingga nantinya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yang bijaksana ya. Ini tujuan pembelajaran kita sudah tercapai 1. Sudah paham? Sudah paham? Sudah paham? Gak ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Nanti lanjut. Berikutnya nanti gak muncul bingung. Tanya jawab. Mau tanya jawab? Ya silakan. Kasih kesempatan. Kalau ada yang belum paham, akan bertanya dengan kami. Sudah paham konduksi?
percobaan tentang perpindahan panas secara kondisi. Kemarin sudah menginfokan di grup, kalian harus membawa apa? Gelas dan sendok logam. Ya, ini nanti dibagikan lembar kerja kelompok kecil ya. Kelompok kecil itu satu saja. Nanti lembar kerjanya satu, dikerjakan berdua. Nanti prakteknya berdua. Ya, ini kita menggunakan model konkret. Jadi bendanya nyata. Jadi nanti kalian bisa merasakan sendiri. Nanti Butani sudah bawa itu, ya. Dengan seperti ini nanti kalian bisa merasakan sendiri. Oh, ternyata ini toh contoh perpindahan panas secara coba disiapkan dulu alatnya. Satu bangku, satu saja. Ya, nanti kalau sudah praktek semua merasakan ya. Kalau saya merasakan, nanti kalau Faisal juga merasakan dong. Nanti Faisal foto. Ya, sudah siap? Dulu bagi dulu lembar kerjanya, jangan sampai kena air lembar kerjanya. Nanti buat kita diskusi ya. Ya, coba kalian sudah mendapat lembar kerja dari Tanti. Kalian tuliskan dulu namamu dan nama rekan kerjamu. Ada dua atau satu, kita kelompok kecil saja, sebangku 2 siswa. Kalian baca alat dan bahan yang diperlukan. Sudah siap semua? Nanti cara kerjanya seperti itu kamu pahami ya. Setelah kamu melakukan cara kerja, kalian jawab pertanyaan yang ada di lembar kerja. Silakan berdiskusi dengan teman sebelahnya, dengan satu kelompoknya ya. Terus kesimpulannya apa kalian tuliskan. Setelah itu nanti kita diskusikan. Ada beberapa siswa, beberapa anak yang mewakili kelompoknya untuk membacakan jawaban. Paham mana kerjanya? Bisa dimulai? Hati-hati ya, karena kita bekerja dengan air panas. Air hangat ya. Kita dimulai ya. Tuang ya panasnya ya. Mudah-mudahan cukup bisa kelas. Baca langkah kerjanya setelah dituang air panas, apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sendoknya jangan dimasukkan dulu kalau di langkah kerja ya toh? Kalau sendoknya sudah ditaruh berarti langkah kerja kurang betul ya, berarti dituang dulu baru langkah berikutnya sendoknya dimasuk. Kalau sudah dituang baru dimasukkan. Dibaca ya langkah kerjanya ya.
dipraktekkan dulu toh untuk menjawab film Hadijah kamu kan harus praktekkan dulu. Dibaca kerjanya nek kamu biarkan seperti itu akhirnya jadi lagi biar 2 sampai 3 menit. Lama. ya sudah 2-3 menit sudah kalian pegang coba. Masih ada Ibu? Masih ada. Oh berarti belum masih ada. Panasnya malah panas. Kita biarkan Masukkan atau enggak? Kalau nggak dimasukkan nanti enggak. Sudah mulai terasa nih Reni sudah mulai terasa. Ini mulai ada. sudah mulai ya. Iya ya. Nanti nggak bisa merasakan. Awas tuh. Sudah terasa Din? Tidak sudah. Panasnya sudah langsung. Ya kan? Tadi tidak ini ada permasalahan nih Zidra. Atasnya belum panas kok, yang tengah panas kok. Berarti perpindahan panasnya bagaimana? Cara berjalannya melambat ya nih Zidra ini namanya Zidra tanya, aku tuh nggak panas tapi yang tengah panas tuh. Nah, pahami perpindahan panasnya secara lambatan, jadi melambat. Jadi tidak tiba-tiba yang ujung paling atas panas, jadi yang dari bawah dulu panasnya kalornya berjalan. Tadi buku dipindah-pindah, ya. Kalornya yang berjalan, panasnya yang berjalan, yang melambat. Jadi yang tengah sudah panas ini, tapi yang atas belum begitu panas. Kurang saya nanti berubah. Ya, ini sudah bisa, kamu sudah bisa merasakan sendiri ya, melihat sendiri, mengamati sendiri. Jadi ini adalah contoh dari perpindahan panas secara grup. Sudah kalian tulis. Setelah kalian sudah menemukan jawaban yang ada di lembar kerja, kalian pindah jawaban itu ke kertas yang sudah dibagikan ke kertas lembar kerja ya.
Bagaimana? Sudah menemukan jawaban? Ampun. Sudah semua selesai menurut jawaban? Belum. Yuk diselesaikan dulu. Nanti kalau kita diskusi sudah mempunyai jawaban. Hati-hati loh, jangan main-main loh. Ayo rumpah loh, basah. Dong, sabar dong ya. Masih proses, jangan proses. Masih proses. Ayo. Soalnya semangat loh. Ya ada semua di gelas sama air. Enak. Masih Maka tinggal jelantol itu orang. Udah model 10 ya? Ya. Model 10. Selesai ya? Puluh dulu. Puluh. Ya sudah masuk kelas 1 nih. Masih terakhir. Kesimpulannya diisi ya, jangan lupa ya kesimpulannya ya. Ya, Bu. Kesimpulannya diisi. Udah ya, itu mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah, jadi sekarang tugasnya adalah silakan salah 1, salah 2, salah 3, salah 4 maju untuk mempresentasikan
Ayo, siapa yang berani mewakili kelompoknya? Ditunjuk musuh udah bisa ditunjuk terus. Ayo siapa? Kalau nggak ditunjuk nggak ada yang berani tampil. Masih gerak? Oke, terima kasih. Kenalan dulu ya. Kalau maju kan kenalan dulu toh? Iya. Ayo silakan berbicara. Nggak bisa. Oke, maju. Sudah, bacakan saja. Bacakan saja hasil kelompokmu. Ya. Perhatikan ya jawabannya Mas Iklan ya. Satu, apa yang kamu rasakan setelah memegang sendal dimasukkan ke dalam air panas? Air hangat, terasa panas. Rasa panas. Itu masalah Bu. Nanti kita bahas ya. Jawaban ini kelompoknya Mas Iklan, terasa panas. 2. Mengapa untuk sendal yang kamu pegang terasa panas? Karena dimasukkan di dalam air panas. Karena dimasukkan di dalam air panas. 3. Termasuk peristiwa advokat perpindahan panas faktor percobaan ini. Mengapa disebutkan demikian? Perpindahan kalor secara kondusif disebut juga perpindahan kalor secara hantaran. Kesimpulan. Peristiwa penghantaran panas di mana zat perantaranya jika ikut berpindah disebut kondusif. Tepuk tangan. Sudah salah satu, sekarang salah 2. Rea, silakan Rea. Ayo Anda. Ayo, Mbak. Anda silakan. Ayo silakan. Biasanya diawali dengan perkenalan yang kita sudah mengajar itu. Kalau kalian akan mempresentasikan sesuatu, selalu diawali dengan perkenalan. Ya. Kita ini ngajari bagaimana? Salam dulu. Perkenalan dulu ya, sudah biar seperti itu lupa karena puasa. Ya, ya langsung silakan sebisamu. Apa yang Panas. Badannya panas. 2. apa urusan dari merasa panas kalau dari air hangat berpindah ke sendok? Karena kalau berpindah dari air hangat ke sendok ya. Terus 2, 3. Diperhatikan nih, dicatat nih, dibenarkan nih. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa tersebut demikian kondisi? Karena kalau yang berpindah dan perantaranya berpindah. Kesimpulan. Peristiwa antara panas dan perantaranya tidak ikut berpindah disebut kondisi. Terima kasih. Satu lagi terakhir lengkap. Ada perkenalan, ada salam. Reni. Silakan Mbak Reni. Ya, tim bantal yang keras. Kita seperti yang pesan diajarkan kalau kita selalu mempresentasi. Dengarkan teman-teman. Salamnya mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bener dong. Iya toh sama kelompoknya toh. Dan Enia.
Karena pindahan kalau secara konduksi. Ya. Mengapa perpindahan panas terjadi sebaik ini? Mengapa disebut demikian? Perpindahan panas secara konduksi karena energi pawarnya berpindah ke sehingga itu. Peristiwa penghantaran panas di mana zat antaranya tidak ikut berpindah disebut konduksi. Tepuk tangan sama guru. Oke, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Sudah tiga kelompok yang mewakili. Sekarang kita bahas bersama-sama ya. Kita beri penguatan. Sebetulnya yang tepat jawabannya yang mana? Setelah kalian mengamati, merasakan sendiri, mengerjakan sendiri, terus mengerjakan lembar kerja. Jawabannya yang nomor 1. Nomor 1 dibaca soalnya Mbak. Kelas Mbak. Apa yang kamu rasakan setelah memainkan sendok yang dimasukkan ke dalam air panas? Apa yang kamu rasakan? Panas. Sudah panas. Apakah langsung panas? Tidak. Berarti kalimat yang betul lama kelamaan akan terasa kan terang dan panasnya, jadi lama kelamaan akan terasa panas ya. Nomor 2 dibaca Mbak. Yang keras. Apa saja yang kamu berikan? Gak salah, cuma kurang tepat. Apa Mbak? Apa saja yang kamu berikan rasakan? Ini nanti jawabannya Mas. Mau main bapaknya apa? Kalau dari air hangat berpindah ke sendok. Karena kalau berpindah dari air hangat ke sendok, air hangat itu apa? Benda yang suhunya tinggi, sendok suhunya rendah. Berarti ada perpindahan kalor dari benda yang suhunya tinggi ke suhunya rendah ya. Ini betul ini jawabannya Mbak. Jawabannya Mbak Freya ya. Ada perpindahan kalor dari benda yang suhunya tinggi ke suhunya rendah. Yang ketiga, Mas Sifat dibaca sore. Termasuk itu apakah perpindahan panas pada percobaan ini mengapa disebutkan demikian? Termasuk perpindahan apa yang namanya perpindahan secara konduksi. Mengapa kok disebut konduksi? Karena panasnya Yang yang berpindah, bukan benda hantaran panasnya, tapi kalornya yang berpindah. Kesimpulannya karena kita belajar tentang konduksi, jadi peristiwa itu tadi namanya perpindahan panas secara konduksi. Ya itu penguatan dari kita tadi. Sekarang berarti mau tanya, kita refleksi dulu hari ini pagi ini setelah belajar tadi apa yang sudah kamu pelajari Mbak Tia? Itu tadi dari pagi sampai jam 8:30 ini apa yang kamu pelajari? Belajar apa saja? Penghantaran panas. Apalagi Mbak? Perpindahan kalor secara konduksi. Apalagi Mas? Mengetahui cara perpindahan panas ya. Hari ini dari tadi pagi sampai 8:30 ini kita belajar tentang perpindahan panas, khususnya perpindahan panas secara konduksi ya. Ini menjadi suatu pengalaman yang nyata yang kamu rasakan bahwa kalau sendok dimasukkan ke dalam air panas, lama-lama ujung sendok akan terasa panas. Ini adalah contoh dari konduksi. Untuk di rumah, tugas di rumah dicatat ya. Silakan kalian bekerja sama dengan orang tua, dengan ayahmu, dengan ibumu, dengan kakakmu ya. Apa Bu yang perlu dicatat Bu? Kamu tulis kegiatan apa saja, alat-alat di rumah apa saja yang menggunakan prinsip dari konduksi ya. Tuliskan, Mas Panji, dengarkan nanti kalau sedang berbicara. Tuliskan alat-alat di rumahmu yang menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi ya. Dicatat di buku tugas. Besok pagi kita bahas ya. Untuk pelajaran besok, karena ini kita sudah belajar tentang konduksi, besok kita akan belajar tentang perpindahan panas yang kedua apa? Konveksi. Disiapkan di rumah ya. Sampai sini, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini.
Mari kita berdoa bersama-sama. Doa bersama. Selamat pagi anak-anak, terima kasih. Sampai ketemu besok hari. Selamat pagi Bu Tanti. Selamat pagi Kak Ulul. Baik, tadi Bu Tanti sudah saya supervisi di kelas saat pembelajaran. Nah, ini ada beberapa hal menarik yang saya temukan Ibu Tanti. Di kegiatan pendahuluan Ibu Tanti sudah memberikan persepsi dan juga motivasi ke siswa. Itu bagus sekali. Pembelajaran juga sudah sesuai dengan alur di RPP, kemudian menyiapkan fisik dan juga psikis murid juga dalam mengawali pembelajaran sudah bagus. Ibu Tanti juga nih memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi-materi sebelumnya, itu juga bagus sekali, dan juga mengajak ini murid-murid untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan materi yang akan Bu Tanti sampaikan tadi. Gimana Bu Tanti kalau di kegiatan pembelajaran ini gimana? Sudah bagus ya? Insya Allah, insya Allah. Ada yang mungkin perlu tingkatkan atau apa? Hambatan yang dalam proses pembelajaran apa bagaimana? Di kegiatan pendahuluan Pendahuluan. sudah bagus ya? Insya Allah ya. Menurut Oke. Pak Ulul bagaimana? Sudah bagus, sudah bagus ya. Ini kemudian di kegiatan inti tadi Bu Tanti juga sudah mengelola kelas dengan baik. Siswa-siswa murid-muridnya Bu Tanti juga aktif ya. Kemudian Bu Tanti juga memberikan pendampingan di saat prakteknya, kesulitan kepada anak-anak ya. Bu Tanti juga sudah menggunakan bahasa yang baik dan benar juga. Kemudian intinya tadi bisa pembelajaran itu menarik, di kelasnya bagus, aktif muridnya, murid-murid juga tampak ceria dan antusias belajar juga. Bagus Bu Tanti. Alhamdulillah, Pak Ulul. Jadi ini catatan yang bisa saya sampaikan ini di kegiatan pembelajaran ini sudah berjalan baik, sudah saya rencana pembelajaran. Guru-guru saya mengelola kelas dengan baik, juga murid juga berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Nah, kemudian ini Bu Tanti, pasca observasi ini kira-kira apa nih yang menjadi hambatan Bu Tanti dalam proses pembelajarannya? Sebelumnya terima kasih Pak Ulul. Memang kan saat ini anak-anak dalam kondisi setelah pandemi ya, jadi mungkin dalam proses pembelajaran ini banyak terjadi hambatan. Salah satunya itu mungkin menurut pandangan saya ini mengondisikan siswa pada saat pembelajaran. Masih mungkin mereka terlena karena lamanya online. Jadi untuk memfokuskan anak-anak untuk lebih konsentrasi pada saat pembelajaran itu masih kurang, Tingkatkan ya? Ya, tingkatkan lagi. Nah, ini apakah Bu Tanti ini sudah puas nih dengan pembelajaran yang Bu Tanti lakukan ini? Kalau menurut Pak Ulul tadi sudah bagus, baik, tapi menurut saya namanya manusia pasti belum merasa puas ya Pak Ulul ya. Jadi mungkin masih ada beberapa yang perlu ditingkatkan lagi, misalnya nanti dengan pendekatan yang berbeda, strategi yang bervariasi. Oke. Terus hal ini Bu Tanti, hal positif yang telah dilakukan dalam pembelajaran tadi apa itu? Yang pasti sesuai dengan RPP yang telah saya susun, menyelesaikan waktu pembelajaran dengan tepat. Proses pembelajaran karena saya variatif dengan praktik ya, jadi anak-anak
bagi anak-anak mungkin menyenangkan karena anak-anak kan bisa mengamati dan mengamati secara langsung, bisa mengalami secara langsung. Terus dari tanya jawab, alhamdulillah sudah banyak siswa saya yang sudah aktif. Oke. Apa yang akan Bu Tanti ubah untuk pembelajaran berikutnya? Menurut saya nanti dilihat dari muatan pelajaran apa yang akan saya ampu, mungkin ini nanti mencoba membuat dengan mengadakan pembentukan kelompok belajar. Kelompok belajar itu mungkin caranya, mungkin ini salah satu contoh ya Pak Ulya, mungkin caranya dengan mengambil angka. Jadi kalau kita arisan gitu ya, pengambilan angka yang sesuai dengan yang dibawakan oleh anak-anak. Jadi mungkin lebih menyenangkan. Oke, baik. Terus ini Bu Tanti, rencana tidak lanjut Bu Tanti apa kira-kira? Rencana saya tidak lanjut dalam pembelajaran. Saya harus memperbaiki pembelajaran berikutnya agar lebih inovatif dan menyenangkan bagi siswa. Mungkin saya juga harus lebih banyak belajar sehingga bisa memaksimalkan materi, strategi serta alat peraga yang digunakan. Jadi sehingga anak-anak nanti mungkin bisa lebih paham dalam memaknai dan memahami pembelajaran yang saya jelaskan. Oke, baik. Terima kasih Bu Tanti atas kegiatan supervisi yang sudah saya lakukan di kelas Bu Tanti. Semoga membawa kebaikan ke depannya. Insya Allah. Saya mohon maaf ya Pak Ulul, banyak kekurangan dan kesalahan ya. Bu Tanti. Terima kasih Bu Tanti. Semoga Pak Ulul sukses ke depannya. Amin. Baik Bu Tanti, apa yang Ibu Tanti rasakan pada saat di coaching oleh Pak Ulul? Yang saya rasakan pada saat saya di coaching oleh Pak Ulul, perasaan saya lega, nyaman, dan lebih tenang karena mungkin saya dapat mengeluarkan apa yang menjadi keresahan dalam diri saya. Saya dimotivasi oleh Pak Ulul untuk dapat melakukan hal-hal yang dapat memberikan penyelesaian dan permasalahan yang mungkin sedang saya hadapi. Menurut saya itu sangat efektif karena penyelesaian yang keluar dari diri kita sendiri adalah sesuatu yang sudah kita tanamkan dalam diri kita sehingga kita harus konsekuen untuk melakukannya. Selain itu yang paling penting adalah saya merasa nyaman saat melakukan coaching karena coach membawa suasana yang rileks dan santai sehingga coach dapat secara jernih menyelesaikan permasalahannya sendiri. Saya sebagai coach itu dapat menyelesaikan permasalahan saya sendiri dengan bantuan coach saya Pak Ulul Albab SPD. Terima kasih. Terima kasih Bu Tanti.